Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu istilah yang terulang-ulang dalam Al-Quran di banyak tempat adalah istilah qalb, atau dalam bahasa Indonesia sering terjemahkan sebagai hati atau jiwa. Dia terulang sebanyak 133 kali dalam berbagai bentuk. Ada yang datang dalam bentuk mufrad atau tunggal, ada yang datang dalam bentuk jama' atau plural. Nah, istilah qalbun itu pada dasarnya memiliki beragam makna. Salah satunya adalah qalbun sebagai bentuk fisik. Imam Al-Ghazali menyebutnya al-lahmus sonburi. Dalam bahasa Inggris terjemahkan sebagai corporeal heart. Nah, tetapi Imam Al-Ghazali memberi catatan bahwa ketika kata qalbun disebut digunakan dalam Al-Quran dan hadis, ia tidak mengacu kepada hati sebagai benda fisik, tapi mengacu kepada makna yang lain. Dia mengacu kepada substansi halus yang bertugas memahami, mengetahui, dan dia terdapat di dalam diri kita. Al-latifah, al-alimah, al-mudrikah minal insan. Nah, dari penjelasan Al-Ghazali kita memahami bahwa hati manusia itu memiliki fungsi bukan hanya untuk merasa, bukan hanya untuk feeling atau fungsi affection, tapi juga mencakup fungsi idrok, comprehension, fungsi faham, understanding, juga termasuk fungsi iradah. Ada fungsi mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, mengenai fungsi hati untuk memahami, memberi persepsi, itu bisa kita temukan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Shadaqallahul azim. Sungguh telah kami penuhi neraka jahanam banyak manusia dengan banyak manusia dan banyak jin. Mereka mempunyai hati-hati. Al-Quran menggunakan kata jamak, qulub. Mereka mempunyai hati-hati, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk berpikir, tidak menggunakannya untuk memahami. Jadi kata qalb dalam Islam itu sungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas. Dan dalam Islam, qalb itu mempunyai potensi yang sangat besar. Potensi qalb ini, potensi hati ini bisa kita pahami misalnya melalui analogi-analogi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Hemat saya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini ulama yang sangat cerdik, sangat lihai menjelaskan tentang topik qalb ini. Beliau menulis satu chapter ke-21 dalam kitab Ihya Ulumuddin, judulnya Ajaibul Qalb, The Marvels of Heart, keajaiban-keajaiban hati. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menggunakan 3 analogi untuk menjelaskan potensi hati. Yang pertama, hati seperti raja. Yang kedua, hati seperti cermin. Yang ketiga, hati seperti waduk yang menampung air. Hati seperti raja. Sebagai seorang raja, hati semestinya berkuasa penuh. Ia ditaati, ia diikuti. Tapi pada kenyataannya, kata Al-Ghazali, terkadang raja yang bernama hati ini justru ditundukkan, ditaklukkan, bahkan dikudeta oleh bawahannya. Nah, siapakah bawahan-bawahan hati ini? Analogi yang dijelaskan oleh Al-Ghazali cukup komprehensif. Ia menjelaskan badan manusia atau jasad manusia itu adalah wilayah kekuasaan atau teritori kerajaan hati.
Al-badan huwal mamlakah, dia bilang. Organ manusia dari tangan, kaki, telinga, hidung, mata, mulut itu adalah ibarat seperti para pekerja dan karyawan kasar. Mereka tidak punya kemampuan berpikir. Nah, daya fikir sendiri al-quwah al-aqliyah adalah menteri dan para penasihat yang memberi masukan kepada raja, kepada hati. Sementara rasa marah, ghadab, anger adalah polisinya. Dalam struktur kerajaan manapun atau struktur politik manapun pasti ada yang berperan melakukan tugas mendisiplinkan, mengatur kalau terjadi keburukan, terjadi kejahatan. Nah, pada dasarnya amarah yang dimiliki manusia itu juga bersifat netral. Kata Al-Ghazali, fungsi asalnya adalah lidaf'id doror, untuk menolak any harm dari manusia. Kemudian manusia juga punya syahwat. Syahwat ini diibaratkan oleh Al-Ghazali seperti seorang budak yang tugasnya adalah mengumpulkan makanan ke dalam kota. Nah, syahwat itu sendiri sebenarnya secara prinsipil dia netral. Fungsi asalnya kata Al-Ghazali adalah lijalbil masoleh, untuk membantu manusia mendapatkan kemaslahatan. Tapi kadang-kadang dia bertindak terlalu eksesif. Syahwat manusia justru mengontrol manusia. Budak yang syahwat yang diibaratkan oleh Al-Ghazali seperti budak ini, dia sering menampilkan diri seolah-olah dia menteri, seolah-olah dia penasehat, dan memberi masukan kepada raja, kepada hati. Nah, kata Al-Ghazali, seorang raja kalau dia menggunakan nasihat dari menterinya, dari quwah akliyahnya, mampu mendisiplinkan polisinya, angernya, supaya bertugas secara proporsional, bertindak ketika diperlukan saja, dan ketika raja bisa menguasai budak-budaknya secara sebaik-baiknya, maka negaranya akan damai, adil dan sejahtera. Tapi kalau seorang raja ini lemah, dia dikuasai oleh angernya, oleh amarahnya, dia dikuasai, ibarat seorang raja yang dikuasai oleh polisinya, oleh militernya, dia dikuasai oleh syahwatnya. Akhirnya kerajaannya itu akan mengalami kekacauan. Nah, hidup manusia kalau hati tidak berkuasa penuh, maka hidup manusia juga akan mengalami kesengsaraan. Itu analogi pertama. Analogi kedua, hati manusia juga bisa seperti cermin. Ia memantulkan image, memantulkan gambar. Nah, hati manusia itu memantulkan ilmu, mestinya memantulkan ilmu. Tapi ada kondisi di mana hati manusia tidak memantulkan image. Ada kondisi di mana hati manusia tidak di mana ilmu tidak muncul dari hati manusia. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa faktor. Salah satunya adalah karena cermin itu kotor, penuh debu, penuh noda. Nah, supaya dia bisa menampilkan image, gambar orang yang bercermin, dia harus dibersihkan. Hati manusia supaya menampilkan ilmu, merefleksikan ilmu, harus dibersihkan dari kotoran maksiat, kotoran syahwat yang bertumpuk-tumpuk. Bisa juga hati manusia terhalang dari ilmu karena ada penghalang antara cermin dan orang yang bercermin. Ada hijab. Ini Al-Ghazali menyebutnya taklid. Jadi kepercayaan terdahulu, kemudian asobiyah, fanatisme kelompok, hanya kelompok saya yang bisa memahami kebenaran, hanya kelompok saya yang benar. Nah, ini menjadi hijab, menjadi penghalang kita untuk sampai kepada ilmu Allah dan penghalang hati kita merefleksikan ilmu. Juga ada faktor posisi orang yang bercermin tidak pas dengan cermin. Manusia hatinya bersih, tetapi tetap tidak menampilkan cahaya, tidak menampilkan ilmu, karena hatinya tidak dia gunakan untuk mencari ilmu Allah.
hidupnya terlalu sibuk dengan yang lain, mencari nafkah, ma'isyah, sehingga dia lalai dari ilmu Allah. Dan yang ketiga, hati manusia kata Al-Ghazali seperti waduk, kal haud al-mahfur. Sebagai waduk dia menampung air. Nah, air ini diibaratkan oleh Al-Ghazali seperti ilmu. Dan Al-Ghazali menyebut panca indera manusia, tangan, kaki, mulut, hidung, mata, telinga, itu ibarat sungai yang membawa air, mengalirkannya ke dalam waduk. Mengalirkannya, membawa ilmu ke dalam hati manusia. Nah, air waduk itu bisa mendapatkan air dari dua hal. Pertama dari sungai, yang kedua bisa datang dari bawah, dari mata air. Air yang datang dari mata air kata Al-Ghazali justru air yang jernih, yang lebih jernih dari air yang datang dari sungai. Nah, kata Al-Ghazali, ilmu itu bisa datang dengan cara dicari, proses iktisab, ta'allum, acquire knowledge. Ilmu juga bisa datang dengan sendirinya, dilemparkan Allah ke dalam hati kita. Itulah ilmu yang berasal dari hati yang bersih, dari fitrah yang bersih. Nah, Al-Ghazali kemudian mengatakan manusia itu bisa saja menutup aliran sungai. Jadi dia tidak menggunakan panca inderanya untuk menuntut ilmu, dan dia fokus mendapatkan ilmu dari hati. Manusia bisa saja menutup waduk, aliran air sungai tidak masuk, dan fokus menggali ke dalam supaya air yang jernih bisa muncul. Manusia menurut Al-Ghazali bisa saja dia menutup panca inderanya dengan melakukan uzlah, kholwah, dan fokus mendapatkan ilmu dari dalam hati. Caranya adalah dengan tathir, tasfiyah, membersihkan, memurnikan hati manusia dari segala kotoran dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati manusia bersih dan bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah 3 hal yang disebut oleh Al-Ghazali. Hati manusia seperti waduk, hati manusia seperti cermin, dan hati manusia seperti raja. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.